ngerasa kayak emang aku pantas ya, yang karena aku nggak ada kepikiran sih sebenarnya untuk punya sesuatu yang wah gitu kan. Aktor sekaligus pebasket Denny Sumargo menceritakan soal rumah barunya yang ia beli dengan cara mencicil atau KPR. Bagi pria yang akrab disapa Densu ini, dirinya mengaku menjalani hidup dengan realistis. Sementara, masyarakat kerap menilai selebriti menjalani kehidupan yang glamor dan bergelimang materi. Namun, rupanya hal itu tak sepenuhnya benar. Dan Densu pun seakan menunjukkan bahwa dirinya sama seperti masyarakat umum lainnya. Densu mengaku merintis pembangunan rumahnya secara bertahap, bahkan tanahnya ia beli secara KPR dan baru ia lunasi ketika sudah memiliki rezeki. Waduh, kalau ngomongin duit aku kayaknya enggak deh ya. Soalnya aku bukan tipikal yang suka membicarakan berapa budgetnya. Tapi yang paling pasti kita bersyukur rezekinya ada. Tapi yang ini unik ya, saya beli pertama tanahnya itu KPR. Jadi itu rumah berikut tanah. Jadi kita ngambil kredit di bank. Jadi kita bukan beli cash, tapi setelah ada rezeki baru kita bisa lunasi gitu. Jadi kalau kalian pengen ngelihat gua bahwa Denny itu hedon banget ya, uangnya sekarang banyak, enggak juga. Kami merintis pelan-pelan gitu. Jadi semua step by step. Dan aku nggak masalah ketika orang tahu bahwa seorang Denny Sumargo aja dia KPR segala macam. Oh, itu realistis hidup gitu loh. Dan makanya aku nggak pengen terlalu ngomongin masalah berapa besarnya, harganya, biayanya. Karena apa ya, bukan karakterku sih. Siapa sangka artis dengan julukan pebasket sombong ini ternyata justru sempat merasa tak pantas untuk memiliki rumah yang lebih besar dan mewah. Bahkan pembangunan rumah baru yang nantinya juga sebagai kantor itu merupakan saran dari sang istri Olivia Alan, yang kasihan melihat Densu bekerja di berbagai tempat dan membutuhkan ruang kantor untuk bekerja. Dan artis berusia 41 tahun ini juga lebih memilih konsep yang minimalis untuk rumah barunya tersebut. Sebenarnya ini bukan impian, jadi waktu itu aku kebetulan ada rezeki dan istriku yang menyarankan untuk membeli tanah yang agak lebih besar karena aku tuh dia kasihan ngelihat aku, kadang-kadang aku kerja dari toilet, kadang-kadang aku ngerja di beranda rumah, kadang-kadang aku pergi ke lapangan basket komplek bersama dengan timku ya. Jadi kadang-kadang dia kasihan, dia bilang udah waktunya kamu perlu space yang lebih besar untuk kamu bekerja. Terus aku ngerasa kayak emang aku pantas ya, yang karena aku nggak ada kepikiran sih sebenarnya untuk punya sesuatu yang wah gitu kan. Menurut dia bukan masalah pantas, masalah kebutuhan gitu. Dan akhirnya karena kebutuhan itu dengan rezeki yang ada kita belikan tanah lah dan kita bangun pelan-pelan sih. Konsep persennya baru mungkin sekitar 25%, baru bagian belakang dan bangunannya ya, belum finishing dan lain-lain. Konsepnya sih aku kurang ngerti juga ya. Kayaknya sih lebih ke simple minimalis aja sih, yang nggak terlalu banyak spending pengeluaran ya, dengan mungkin hal-hal yang mahal ya gitu. Denny Sumargo memilih untuk membeli rumah secara KPR lantaran menyesuaikan dengan kemampuan ekonominya saat itu. Ia pun enggan membahas berapa biaya pembangunan rumah barunya yang masih dalam proses tersebut. Kendati demikian, Densu sangat bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan kepada keluarganya. Selain itu, demi menunjukkan cintanya kepada sang istri, rupanya Densu juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk istrinya di rumah barunya. Ada kantornya, ada rumah tinggalnya, dan juga Ci Olive jadi punya ruang private sih. Kalau di rumahku yang sekarang kan karyawan mondar mandir. Seperti aku bilang, kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang di depan. Jadi Ci Olive punya private area dia sendiri sih. Yang aku pikirkan itu sih. Selain itu targetnya apa lagi? Targetnya nggak ada, karena saya pribadi sebenarnya nggak terlalu banyak pengen punya target. 2022 kemarin aja begitu banyak hal yang baik yang terjadi aja, aku nggak sangka gitu. Jadi kalau sekarang aku pengen ngejalanin dengan fokus sama kesehatan, jauhin masalah ya. Kemarin aja udah kena somasi awak ya kan, untuk nggak jadi. Paling nggak bisa berkontribusi dengan sesuatu yang aku suka. Orang masih ingat sama aku aja udah terima kasih banyak.